Berjumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita memohon hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami menyadari diri kami bahwa siapakah kami sebenarnya di hadapan Tuhan Allah. Kekuatan hikmat tak dapat kami pungkiri dalam kehidupan kami. Kami begitu lemah untuk menelaah akan kebenaran firman Tuhan karena kami penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya lewat pertolongan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, Tuhan dapat memberikan pengertian kepada kami tentang apa maksud Tuhan lewat firman yang hendak kami baca dan renungkan secara bersama-sama. Demi Kristus yang sebagai firman yang hidup, kami berdoa dan kami siap sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat hari yang berbahagia ini terdapat dalam kitab kudus perjanjian lama, yaitu kitab Mika pasal 3. Kitab Mika pasal 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-8 saya membacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada dapat mendengarkan dan mengikuti pada setiap kebenaran firman Tuhan-Mu. Inilah bunyi firman Tuhan bagi kita. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenun akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, dan kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Pendengar Klavos dimanapun Anda berada, dari kebenaran firman Tuhan Mika pasal 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-8, maka di sana diberikan suatu tema dengan tema yang berbunyi menegur yang salah. Dengan tema yang berbunyi menegur yang salah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara mengenai menegur yang salah, kalau boleh dikatakan dalam hidup dan kehidupan kita secara khusus bahwa siapakah di antara Bapak Ibu dan saya kita dapat menegur teman, kita dapat menegur rekan kita ketika kita dapat mendapati bahwa dia salah. Ya, mengapa pertanyaan ini datang dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya? Karena realita yang terjadi dalam kehidupan kita, terkadang kalau saking baiknya kita, kalau terlalu begitu dekatnya hubungan kita bersama teman kita, bersama rekan kita, ya, ketika dia didapati ada berbuat salah, untuk menegur dia terkadang itu sangat kecil. Apalagi dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita, dalam kehidupan pertemanan kita, mungkin begitu baik, tetapi juga mungkin sering karena dia baik kepada kita, apa saja yang dia punya sering dia berbagi kepada kita, sehingga ketika kita menemukan hal yang salah dalam kehidupannya, terkadang kita sulit untuk menegurnya. Mengapa? Karena terkadang kalau kita tegur dia, begini dia emosi. Terkadang kalau kita mau menegur dia, begini dia marah, dan akhirnya membuat persahabatan itu menjadi putus, membuat pertemanan itu menjadi hancur, dan kita pun akhirnya memilih untuk diam. Kita pun akhirnya memilih untuk tidak usah ditegur.
biarkan saja. Tetapi dalam kehidupan manusia tidak saling tegur begini, dalam suatu kesalahan ketika kita tidak menegur dia, dan nanti di belakang kita akan cerita itu lebih buruk, dalam arti itu lebih dosa. Kenapa? Karena kita tidak sanggup menegur yang benar kepada yang benar, yang salah tetap salah. Nah, itu yang kurang dalam kehidupan kita. Sama halnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bacaan kita di saat ini tentang nabi-nabi palsu yang memberitakan suatu hal ini berdasarkan keinginan jasmani yang terpenuhi. Saat seseorang memberikan upahan kepada para nabi ini, maka mereka akan menyatakan suatu damai. Akan tetapi terjadi juga saat tidak diberikan apa-apa kepada para nabi-nabi itu, maka apa yang dikatakan lewat pembacaan firman Tuhan kita di saat ini, bahwa mereka akan menyatakan suatu perang. Itu berarti tidak ada damai yang akan mereka berikan. Nah, ini salah Bapak Ibu. Mengapa? Karena yang dilihat ini hanya materi. Karena yang dilihat ini karena hanya suatu kepuasan yang hanya untuk memuaskan kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan katakan ini tidak benar. Itu salah. Mengapa? Yang salah tetap harus dikatakan salah. Yang benar harus tetap dikatakan benar. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa tindakan mereka ini menunjukkan bahwa semua yang mereka katakan ini atas dasar keinginan mereka secara pribadi, tetapi bukan atas dasar karena kuasa Tuhan berkenan berperkara dalam hidup dan kehidupan mereka untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan kepada mereka. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Mika mau menyampaikan kepada mereka bahwa itu tidak benar. Bagaimana kita harus menjadi contoh dan teladan kepada mereka. Bagaimana kita harus membawa diri ini kepada mereka untuk menyatakan kuasa Tuhan lewat setiap pribadi-pribadi kita. Kalau kita katakan bahwa itu salah, kita harus juga menyatakan bahwa itu salah. Tidak boleh kita lakukan hal itu. Nah, kalau Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjadi pewarta firman yang setia, maka kita harus menjadi pewarta firman yang setia. Mengapa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini. Orang memberitakan firman bukan untuk dalam artian bahwa maksud dan tujuan Tuhan yang dinyatakan lewat kemuliaan ini. Tetapi mereka mau memberitakan firman karena sebuah ketenaran mereka. Mereka mau memberitakan firman karena saya pingin dilihat orang. Karena saya pingin untuk diketahui banyak orang bahwa sayalah ini seorang hamba Tuhan. Tetapi tujuan dan hidup kita ini harus memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari kisah ini sebenarnya kita sebagai orang-orang percaya yang harus berani untuk mengambil sikap yang menyenangkan hati Allah dan untuk menyegarkan, menyenangkan hati dan bukan untuk menyenangkan hati manusia. Kita harus paham bahwa memberitakan firman Tuhan bukan hanya pada saat kita diberikan kesempatan untuk memimpin ibadah, bukan hanya pada saat kita diberikan suatu kesempatan bahwa ini adalah sebuah keharusan, kau harus pergi supaya engkau mendapatkan sesuatu yang engkau butuhkan. Tetapi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan merupakan suatu tanggung jawab kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Beritakanlah firman Tuhan sampai pada akhir zaman. Itu yang diberitahukan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, Mika juga mau mengajarkan Bapak Ibu dan saya untuk mari menyatakan kuasa Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga dimanapun kita akan berada, nama Tuhan selalu akan dipuji dan dipermuliakan. Semua orang akan merasa terberkati ketika mereka melihat kehidupan kita, karena kehidupan kita membawa kemuliaan nama Tuhan. Yang salah mari kita nyatakan salah, yang benar mari kita nyatakan itu benar. Ketika kita ada dalam suatu kesalahan, mari kita mau memperbaikinya di dalam Tuhan. Mari kita mau cepat mengandalkan Tuhan, dan mari kita mau cepat
mau terus datang kepada Tuhan, memohon dan meminta kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan kuasa dan hikmat-Nya, sehingga kita bisa keluar daripada setiap persoalan, bisa keluar daripada setiap kesalahan kita, dan kita akan menyatakan kebenaran bagi setiap orang. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seperti apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang pura-pura. Teguran yang nyata membawa suatu kekuatan kepada kita. Teguran yang nyata membawa kita dalam suatu perubahan hidup. Dan juga ketika teguran yang nyata itu datang dalam kehidupan kita, dan kita mau menerimanya dengan penuh kesungguhan hati, maka dengan sendirinya kasih Allah selalu nyata dalam hidup dan kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pegang janji Tuhan, nyatakanlah keadilan dalam hidupmu, nyatakanlah suatu kebenaran dalam hidupmu. Beranilah untuk mau menyatakan kasih dan kuasa Tuhan lewat setiap hari-hari hidup kita. Yang salah tetap salah, tetapi yang benar akan selalu diberkati dalam setiap langkah hidup dan juang kita. Namun tetaplah ingat, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, Dia akan terus memperlengkapi kita, dan Dia akan terus memberikan suatu peringatan kepada kita untuk kita mau berubah dari tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lainnya. Asalkan kita percaya, ketika Allah turut bekerja, Ia selalu menuntun dan memimpin anak-anaknya untuk selalu ada di dalam suatu kedamaian. Tuhan mempunyai firman, Dia memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan renungkan, kami menyadari diri Tuhan terkadang untuk menegur yang salah, kadang membuat kami rasa malu, kadang membuat kami untuk tidak dapat berkata-kata, karena dia adalah teman saya, karena dia adalah saudara saya, karena dia adalah pimpinan saya. Tetapi mari Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini, Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Mu lewat kepribadian kami masing-masing, agar kami dapat tetap mau menyatakan yang salah tetap salah dan yang benar tetap benar. Yang salah kami dapat memperbaikinya untuk menjadi suatu kebenaran dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Urapi setiap pribadi kami Tuhan, agar kami mau terus dipakai oleh Tuhan menyatakan kasih dan kuasa Tuhan lewat setiap langkah hidup dan juang kami. Channel Klava Sukacita diberkati dalam setiap pewartaan firman Tuhan. Tuhan memberkati agar lewat channel ini banyak jiwa yang dimenangkan. Semua anak-anak Tuhan yang terlibat, para kru-kru diberkati dalam masa muda mereka, agar mereka terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksian Tuhan yang kecil di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami, ini doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawakan tidak dengan nama lain tetapi hanya dengan nama Bapa, Anak dan perantaraan Roh Allah yang kudus. Terpujilah nama Tuhan kini dan sampai Tuhan datang kembali. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.